Hello everyone, housewife. I hope that you are still happy and still healthy. And now, please welcome back to me, Missy, in your online English teacher. Today we are going to discuss about the new materials. Ya, hari ini kita akan berdiskusi tentang materi baru, that is about an article. Jadi materi hari ini yaitu tentang artikel. So, what is article? Do you know what is article? Jadi, apa itu artikel? Okay, let's check this out. An article is a word used before a noun. Jadi artikel ini adalah sebuah kata yang digunakan sebelum sebuah noun. Noun means kata benda that used to refer to specific or particular noun. Jadi katanya ini digunakan untuk mereverse atau menuju ke sesuatu yang spesifik, kata benda yang spesifik. We have three kinds of article. Ya, kita ada 3 contoh dari artikelnya. The first one is a, and the. Okay, let's check this out. The kinds of article. The first one is identified and the second one is defined. Jadi di sini kita membagi 2 jenisnya. Yang pertama tuh yang belum teridentifikasi, yang kedua tuh yang sudah. Yang belum we call it as a and untuk yang belum teridentifikasi itu kita menujunya ke the. Nah, di sini we have specific identity not known and specific identity noun. Jadi di sini ada 2. Yang pertama itu yang sudah diketahui atau sudah teridentifikasikan atau yang belum diidentifikasikan. And then for countable noun and for uncountable noun. Jadi untuk yang sudah diketahui dan tidak diketahui, lalu yang countable means dapat dihitung and uncountable means tidak dapat dihitung. Oke, sebagai secara singkatnya ya, jadi untuk yang a or and itu untuk yang tidak diketahui dan dapat dihitung, tapi untuk yang sudah diketahui bisa dihitung maupun tidak bisa dihitung, kita menggunakannya the. Contoh barang yang bisa dihitung itu seperti chair, car, school, and etc. Untuk for uncountable noun, the example are rice, water, and something else. Oke, here is A. Digunakan untuk identified singular noun atau kata benda tunggal. Jadi kalau misalnya kata bendanya tunggal itu bisa menggunakan A. But it's for digunakan sebelum noun atau kata benda yang diawali dengan consonant sound. Ya, jadi A atau E ini digunakan untuk kata benda yang singular atau yang hanya satu jumlahnya. Dan harusnya awal dari kata benda tersebut itu diawali dengan consonant sound. Consonant sound itu apa saja? It can be B, C, D, F, G, and something, and etc. Jadi selain huruf-huruf yang bersound vokal, selain A, I, U, E, O itu namanya consonant sound. Jadi apabila book, okay, here's the example, a book. Book di sini diawali dengan konsonan B. Nah, seperti itu. Jadi kita menggunakannya a book, not an book. No, sebuah buku. Person, P. Jadi a person, not an person. Salah ya. Cat, a cat, not an cat. Seekor kucing. Oke, ini untuk yang A. How about an? Ya, ini sama saja. Tetap digunakan untuk identified atau singular noun atau kata benda tunggal ya. Nah, lalu tapi yang membedakan yaitu digunakan sebelum noun atau kata benda yang berawalan vokal seperti A, I, U, I, O. A, I, U, E, O, kurang lebihnya seperti itu. An egg, sebuah telur. An apple, and an actress. Jadi awalnya itu, awal katanya itu, ini kan kata ya, egg itu kata, apple itu juga kata. Noun, lebih tepatnya kata benda. Itu harus yang menggunakan vokal sound, and then we can add an in front of the word. Oke, perhatikan ucapan awalan huruf saat menggunakan a or an. Ya, jadi kita juga selain melihat huruf awalannya, kita juga harus melihat pengucapannya. Di sini university, university ini kan harusnya kan vokal ya. Kalau kita tahu u itu vokal, but when we call as a u itu kan seperti y gitu, w. Why seperti itu. Jadi kita menggunakannya bukan an university, but a university. Kalau ini ours itu kita vokalnya itu berbentuk vowel. Ours, bukan ours ya, ours. Jadi kita menggunakannya an, bukan
hours, but an hours. A university, an hours. Kurang lebihnya seperti itu. And then we go to the next, that is the. The digunakan untuk define singular atau plural noun. Jadi untuk the ini bisa untuk tunggal maupun plural, jamak ataupun tunggal, bisa satu atau kata benda yang banyak. And then digunakan untuk noun kata benda yang sudah jelas diketahui maksudnya. Okay. Now I will give you the example for the. I love the red dress. The pink dress is too small for me. Jadi saya suka gaun merah yang itu karena gaun pink yang itu terlalu kecil untuk saya. Jadi kita tahu bendanya itu yang kita maksudkan, seperti itu. Beda dengan a atau on itu masih unidentified. Jadi kita tidak tahu bendanya yang mana. And then please give me the storybook. Tolong beri saya buku cerita yang itu. Please give me that storybook. Please give me the storybook, ya. Jadi kita sudah tahu. And now here's I have the example from the articles. The first one is a thief stole his car last night. Jadi seorang thief means pencuri, ya. Seorang pencuri mencuri mobilnya kemarin malam. Nah, kita menggunakan T, thief itu kita karena seorang, kita pakainya karena awalnya T means consonant sound. And then my brother give me an apple. Kakakku memberikanku sebuah apel. Ini jelas A, ya. A itu vowel. And then the red pen in your table is mine. Nah, bolpen merah itu yang ada di atas mejamu adalah punya saya. Nah, jadi di sini kita sudah tahu bolpen merahnya yang itu. Jadinya kita menggunakan the. Okay, I think that's all for me. And then for your assignment, please make 5 sentences about article, but it's only for a. Jadi silakan buat 5 kalimat yang berisikan tentang artikel a, yang hanya a saja, ya. And then don't forget to make the video and submit it. I think that's all. Bye-bye.